Mungkin ayah bunda pernah membayangkan bahwa anak yang baru lahir, sampai besar, sampai jadi manusia seperti kita, punya karakter, punya kepribadian, itu nggak serta-merta muncul loh. Itu diterpa oleh terpaan parenting namanya ya kan, diterpa oleh pengasuhan kita. Dari sejak lahir sampai dia dewasa, puber dan dewasa, sehingga terbentuk sesosok yang mungkin seperti kita sekarang ya, punya karakter yang seperti ini, kepribadian yang seperti ini gitu loh. Disadari atau tidak, terpaan kita terhadap anak kita atau pola asuh sejak dia bayi, parenting ya, itu pasti kan terpaannya ada yang toksik, ada yang mungkin bener. Terpaan-terpaan itu yang mau akhirnya membentuk suatu karakter seseorang, yaitu kayak kita ini. Kalau menurut Mas Angga, sebenarnya itu gimana Mas, perannya pola asuh sejak dini untuk membentuk karakter seseorang itu? Ya, jadi kita perlu tahu dulu, ada yang namanya sifat, ada yang namanya karakter. Oke. Kalau sifat itu udah bawaan, jadi dari yang di atas. Bisa karena genetik, karena memang, atau yang dianugerahi sama yang di atas. Nah, karakter itu hasil belajar. Dari pola asuh didik, dari lingkungan, bagaimana anak diperlakukan, ini karakter. Nah, ketika manusia udah gede kayak kita nih Dok, itu membentuk kepribadian. Itu perpaduan sifat plus karakter. Kalau sifat dari atas, kalau karakter pembentukan hasil belajar ya. Hasil belajar. Hasil kita yang belajar ya. Berdasarkan bagaimana kita anak diperlakukan. Ya. Nah, itu membentuk sebuah kepribadian. Nanti ketika gede, perpaduan sifat plus karakter. Contoh nih, ada anak-anak yang dia terlahir dengan sifat alaminya tuh loko. Apa tuh? Loko tuh lokomotif. Siap. Ada yang gerbong. Nah, loko ini memang anak yang cenderung sulit dipengaruhi. Memang nampak lebih egois. Nah, kalau anak dan loko ini lingkar peduli terhadap dirinya sendiri lebih besar ketimbang sama orang lain. Nah, beda sama gerbong. Kalau gerbong ini dia orang yang cenderung lebih mudah dipengaruhi. Dan dia lingkar peduli sama orang lain itu lebih besar daripada diri sendiri. Kalau nggak dilatih, biasanya sukanya akhirnya kemudian ngorbanin dirinya sendiri, ngorbanin dirinya demi orang lain, padahal dirinya dia belum beres. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini sifat bawaan itu ya. Nah, kemudian bagaimana anak tumbuh, si loko akan jadi seperti apa, si gerbong akan jadi seperti apa, itu tergantung hasil belajarnya. Tergantung pola asuh didik. Kalau misalkan si loko ini diperlakukan dengan cara adu menang, paksaan, bentakan, yang intinya dia harus mengikuti maunya orang tua, maka itu juga yang dia pelajari. Dia makin jadi anak yang egois, karena dia belajarnya juga seperti itu, menduplikasi tadi adu menang itu, akhirnya tumbuh jadi pembangkang. Nggak peduli sama orang lain dan sebagainya. Jadi kalau ada yang pembangkang berarti karena Anda sendiri loh. Ya kan? Kemudian ada juga gerbong. Gerbong kalau diperlakuin dengan cara-cara adu menang, paksaan, nggak pernah diberi ruang untuk ngambil keputusan, akhirnya bisa tumbuhnya malah jadi delman. Sulit ngambil orang dasarnya sudah dia nggak bisa mudah dipengaruhi, nggak pernah dikasih ruang ngambil keputusan, akhirnya dia tumbuhnya jadi delman. Nah, ada yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalkan si loko orang tuanya lemah, ya orang dijajah bisa-bisa gitu kan. Akhirnya dia juga tumbuh jadi pribadi yang egois. Nah, sebetulnya gimana akhirnya membentuk si loko sama si gerbong. Kalau si loko ya dikelola dengan belajar bersepakat, belajar memilih, jadi kedua belah pihak menang sama menang, win-win. Egonya ya diturunkan, biar ketemu gitu kan ya. Di situ dia nanti akan belajar bagaimana sih kompromi sama orang lain. Gimana sih belajar kecewa, kan? Gimana kecewa aja harus belajar ya? Harus belajar. Gimana belajar memahami kepentingan orang lain dan sebagainya. Nah, sementara kalau si gerbong difasilitasi juga belajar memilih dan bersepakat, dia belajar, oh ternyata dalam hidup nih aku boleh ngambil keputusan. Aku boleh punya pilihan. Aku nggak harus merasa selalu nggak enakan sama orang lain dan sebagainya. Ini yang perlu orang tua pahami. Ini salah satu sedikit contoh dari sekian banyak sifat. Jadi intinya kepribadian seseorang itu dibentuk dari sifat yang nggak bisa kita rubah, sifat sama pola asuh. Jadi jangan disalahkan ketika Anda punya anak yang sudah ABG, pembangkang atau apa, itu adalah cerminan pola asuh dari orang tuanya. Makanya sejak dini, ayo kita pola asuh yang baik, jangan yang toksik. Kalau ada yang toksik segera di-detox, dibaca di sini di bukunya Mas Angga. Jadi anak kelak bisa sesuai dengan harapan orang tua.